Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sejarah berdirinya pesantren Islam Al-Hijaz ini ialah karena niat ingin membangun generasi. Dimulai dari dua insan yang Allah pertemukan dan Allah turunkan dari dua insan tersebut memiliki 5 anak. Yang 5-5-nya ini dimasukkan ke dalam sebuah pondok pesantren, namun naluri seorang ayah yang juga sebagai seorang pendakwah, beliau melihat ada kekurangan yang harus dibenarkan dari pesantren tersebut. Di antaranya adalah bab sholat dengan gerakan sesuai arahan tuntunan Nabi dan juga dengan tumakninah. Adapun naluri seorang istri, seorang perempuan yang juga beliau memiliki niat untuk mencetak generasi. Beliau pun mengatakan dalam lubuk hatinya paling dalam, andaikan Allah takdirkan saya memiliki sebuah lembaga, maka saya ingin perbaiki lembaga tersebut dalam bidang makanan, 4 sehat 5 sempurna, kesehatan dan juga kebersihan. Maka bersambutlah gayung tersebut, niat satu dengan lainnya bertemu, dan akhirnya pada tahun 2017 Allah takdirkan berdiri lembaga pesantren Islam Al-Hijaz di bawah naungan Yayasan Madinatul Hijaz, tepatnya tanggal 17 bulan 7 tahun 2017. Alhamdulillah, itulah sekilas tentang sejarah pesantren Islam Al-Hijaz yang juga kami sebagai yang diamanahkan untuk melanjutkan generasi berikutnya mendapatkan sebuah kunci yang sangat luar biasa saat kami belajar di luar sana, di mana ada yang memberikan masukan kepada kami, wahai kamu, jika ingin membuat sebuah lembaga, maka buatlah berbeda dari yang lain. Jika kamu ingin membuat lembaga yang sama dengan yang ada di Indonesia, maka tutuplah lembaga tersebut. Inilah menjadi kunci 3 pilar ini. Yang satu dengan keinginan merubah sholat daripada santri dengan gerakan sesuai arahan Nabi SAW. Kemudian naluri seorang ibu dengan ingin memperbaiki adanya kesehatan, kebersihan, pakan para santri. Dan juga yang ketiga untuk kami berinovasi dan memberikan sebuah kelebihan terbaru bagi negeri dan bangsa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi lembaga ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleh. Adapun visi dan misi pesantren Islam Al-Hijaz ini apakah sama dengan yang ada pada lembaga lainnya? Mungkin sebagian sama, tapi mungkin dalam proses pembentukannya yang berbeda. Lantas apa visi pesantren Islam Al-Hijaz ini? Kita memiliki sebuah visi, yaitu membentuk generasi yang Qur'ani, cendekia, mandiri pada usia dini. Ini yang sulit dibentuk. Dan alhamdulillah visi ini sejalan dengan visi Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah SAW sebagai qudwah kita itu berhasil menjadikan para pemudanya ketika mereka berusia dini, para sahabat itu memiliki generasi Qur'ani, akhlak yang Qur'ani, memiliki wawasan yang sangat luas, cendekia luar biasa, kemudian berjiwa mandiri dalam kesehariannya, dan semua itu dirangkum dalam usia yang sangat dini. Itulah visi pesantren Islam Al-Hijaz yang mudah-mudahan dengan visi yang sangat besar ini bisa terrealisasi bagi anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi terbaik seperti para sahabat. Untuk menopang sebuah visi yang sangat besar, mencetak generasi yang tidak sederhana, tentu perlu kurikulum yang didasari oleh tujuan yang jelas.
Di antara kurikulum pesantren Islam Al-Hijaz ialah pertama mengacu kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, kemudian program tahfidzul Quran, di mana santri diwajibkan untuk memiliki 4T, yaitu tahsin, memperbaiki bacaannya dengan baik, tahfidz, menghafal Al-Quran dalam kesehariannya, kemudian tafsir atau tadabbur, mentadabburi Al-Quranul Karim. Dan program ini adalah program yang sangat pas untuk merubah akhlak para santri. Dan program ini akan dimulai pada santri kelas 4 atau kelas 1 SMA. Kemudian yang terakhir adalah tabligh, yaitu berdakwah ketika mereka sudah keluar dari pesantren ini. Selain dari kurikulum tahfidzul Quran, yang juga kita pada program tahfidzul Quran, kita memiliki program takhassus, yaitu di mana program takhassus ini adalah program percepatan untuk melahirkan generasi yang hafal Quran dalam waktu 1 tahun, lengkap dengan tahsin yang baik dan benar, kemudian ditunjang dengan hafalan yang kuat. Dan itu alhamdulillah biiznillah sudah kita mulai pada awal tahun 2021, yang insya Allah dengan program takhassus para santri khusus ini, mereka akan lulus menjadi penghafal Quran tahun 2022 dan sudah siap untuk menjadi guru Quran, siap untuk menjadi imam salat, imam tahajud, imam tarawih di berbagai tempat, insya Allah ta'ala. Adapun kurikulum kami yang ketiga adalah tentang meningkatkan bahasa internasional. 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Dan 2 bahasa ini tidak bisa ditingkatkan hanya dengan belajar di dalam kelas, tapi juga perlu penanaman sebuah kegiatan kebahasaan yang dirangkum dalam kegiatan harian mereka, termasuk adanya kegiatan listening, istima' setiap hari yang dilakukan oleh para santri setelah sholat zuhur. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah ilmu syar'i untuk menopang bagaimana mereka bisa berakhlak, memahami hukum-hukum Islam yang kita tahu bahwa seluruh Al-Quranul Karim, Islam dengan turunan-turunannya semuanya memiliki aturan. Dan itu semua dirangkum dengan kitab-kitab yang telah kita pilih, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, baik dari para ulama khalaf ataupun ulama salaf. Mudah-mudahan itu semua dengan rangkaian kurikulum ini bisa menjadikan dan mengeluarkan generasi terbaik dari tanah Jonggol, insyaallah ta'ala. Pesantren Islam Al-Hijaz melalui tangan dari para pendirinya memiliki sebuah cita-cita yang tidak sederhana. Yang kalimat ini selalu beliau lantunkan kepada kami, generasi penerus beliau, yaitu almarhum Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Rizal Lubis. Beliau selalu mengatakan, saya ingin membuat sebuah kampung Islam yang semua hukumnya bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Subhanallah. Bahkan beliau mengatakan, kalau bisa, bahkan yang mencuri pun harus dipotong tangan. Subhanallah. Sampai ke level itu cita-cita beliau, walaupun tidak akan mungkin terjadi. Maka itulah cita-cita ini coba kita ramu dengan hukuman-hukuman yang kita sesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Di pesantren ini, hukuman yang berkaitan dengan hal non-agama, dia hanya diberikan hukuman-hukuman ringan. Tapi ketika sudah masuk ke dalam pelanggaran agama, saya tidak pandang bulu untuk menegur dengan tegas dan membawakan nasihat sebagai untayan kesadaran bagi para santri. Itulah usaha kami untuk bisa mendirikan sebuah kampung Islami, wajibkan seluruh gurunya untuk sholat di masjid 5 waktu. Bahkan kami anjurkan berada di shaf paling pertama sebagai panutan kepada para santri. Dan di pesantren ini, di antara untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dengan menjadikan kampung Islami benar-benar Islami. Tidak satupun di pesantren ini di antara dewan guru, bahkan santrinya, bahkan seluruhnya yang diizinkan untuk memegang rokok. Subhanallah, itulah di antara yang kami usahakan kepada para santri, dan tidak sedikit para santri yang mendapatkan begitu banyak nasihat keislaman guna melahirkan generasi yang siap untuk dibimbing dan dibina dengan hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun cita-cita dari ibunda kami, Ibunda Hajah Susilowati, sungguh sangat luar biasa. Beliau berkeyakinan dan selalu mengatakan ini kepada kami, suatu hari nanti, entah kapan, entah Ummi masih di dunia ataupun Ummi telah berada di liang lahat, Ummi yakin suatu hari akan keluar pemimpin negeri tertinggi Republik Indonesia ini dari tanah Al-Hijaz. Subhanallah, ketika keluar kalimat ini, saya pun bergumam dan mengatakan, apa gerangan yang membuat Ummi mengatakan hal demikian? Beliau pun menjawab, Ummi telah lama hidup di dunia ini. Tidak satupun pemimpin yang nasionalis dan agamis. Kami sebagai rakyat selalu mendapatkan tempat yang kurang baik. Oleh karena itu, Ummi berharap dan Ummi berkeyakinan suatu hari nanti kepemimpinan Republik Indonesia ini akan diambil alih oleh para santri yang mereka adalah orang-orang saleh, yang mereka siap untuk berjuang di dalam negeri ini. Subhanallah, cita-cita ini bagi kami generasi penerus tidak mudah dan perlu tahapan-tahapan khusus untuk membentuk generasi-generasi yang siap untuk jadi pemimpin. Oleh karena itu, dengan usaha dalam meningkatkan kemandirian santri, kepemimpinan santri, dan juga doa yang kami sematkan dalam setiap sholat, mudah-mudahan Allah izinkan akan keluar pemimpin tertinggi negeri ini dari tanah Al-Hijaz, insyaallah ta'ala. Tidak ada pendidikan dalam dunia ini dan dalam sejarah ini yang sukses dan diakui kesuksesannya oleh kawan dan lawan, oleh seluruh agama, kecuali pendidikan yang diterima Nabi SAW dari Allah melalui Jibril dan melalui kurikulum Quran dan Sunnah. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Rasulullah SAW mengatakan, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik saya, dan dengan pendidikan itu, dengan pendidikan yang baik itu, maka saya menjadi seorang Rasul terbaik. Addabani Rabbi, Allah yang mendidik saya, fa ahsana ta'dibi, dan begitu indah, begitu sempurna pendidikan Allah kepada saya. Pendidikan yang diturunkan dari Rasulullah SAW kepada para sahabat pun tercatat dalam sejarah menjadi pendidikan tersukses dalam membina generasi. Maka kita jangan berspekulasi dan berasumsi untuk mengeluarkan generasi terhebat jika kita tidak paham bagaimana Allah mendidik Rasul, bagaimana Rasulullah SAW mendidik para generasi. Maka oleh karena itu sangat kental. Alhamdulillah biiznillah, mudah-mudahan Allah berkahi. Sangat kental di pesantren ini memperkenalkan kepada seluruh santri bagaimana Allah mendidik Rasul, bagaimana Rasul mendidik para sahabat. Kita kenalkan para santri untuk bersahabat dekat dan karib dengan orang-orang soleh seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Zubair, Talha, Bilal, dan para sahabat lainnya agar mereka bisa meniru. Oleh karena itu, pendidikan untuk menghasilkan generasi terbaik bukan hanya terletak pada dewan guru, bukan hanya terletak pada lembaga,
sebaik apapun lembaganya, sesempurna apapun kurikulumnya, kalau orang tua tidak ikut berpartisipasi, maka akan ada kepincangan pada anak tersebut. Seekor burung tidak akan bisa terbang tinggi kecuali dengan bantuan dua sayap. Dua sayap itu adalah lembaga dan sayap yang lain adalah orang tua. Maka perlu sinergi antara orang tua dengan lembaga untuk bisa menghasilkan. Kami sebagai pendidik tidak cukup mampu untuk mendidik para generasi, menghasilkan generasi terbaik, kecuali jika dibantu dan ditopang dan disupport oleh para orang tua. Maka untuk menjawab ini semua, pesantren Islam Al-Hijaz mengambil dua kaki ini, dua sayap ini. Pertama, kami mendidik para santri melalui kegiatan harian, melalui kajian, melalui akhlakul karimah, melalui qudwah hasanah, teladan yang baik. Dan kami juga memiliki program eksklusif bagi para wali santri khususnya dan jamaah luar umumnya, yaitu bagaimana kita mendidik anak-anak kita melalui kajian parenting wali santri, kiat-kiat menjadi seorang pendidik yang terbaik bagi anak-anak kita menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga dengan adanya program eksklusif ini kita bisa melahirkan generasi bangsa, generasi terbaik. Minimal adalah mereka menjadi paripurna bagi keluarga sendiri sebelum Allah takdirkan menjadi pemimpin bangsa ini. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.